Salah satu alasan yang selalu mengemuka di publik itu karena apabila pemerintah menumpas KKB, maka akan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM. Nah, ini tentu sebuah alasan yang agak ironi ya, mengapa kemudian ini terjadi. Padahal saudara-saudara, kawan-kawan semua tahu, kalau kita balikan logikanya, bahwa bukankah pembunuhan terhadap anak bangsa kita, TNI, aparat TNI kita, bukankah pembunuhan KKB terhadap masyarakat sipil yang sudah terjadi berkali-kali, bukankah itu adalah sebuah pelanggaran HAM? Itu tentu juga adalah sebuah pelanggaran HAM. Lantas kenapa hanya digunakan untuk alasan HAM itu hanya digunakan hanya untuk KKB, tidak digunakan untuk aparat ini kita sudah meninggal, yang sudah banyak mati. Masyarakat sipil kita sudah banyak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Info Show bersama dengan saya, Laudi Novel. Seperti biasanya, di pagi hari ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan konflik-konflik di Papua ya, yang dalam hal ini dilakukan oleh OPM melalui KKB, ya kan. Kita tahu bersama bahwa keberadaan KKB sudah cukup lama di Indonesia ya kan, dan sampai hari ini kemudian masih tetap ada, dan sehingga saya ingin kembali mengulas, mereview hal tersebut, karena beberapa hari, minggu yang lalu ya tentunya ya, KKB kemudian membuat satu perbuatan yang kemudian membuat anak bangsa kita, dalam hal ini aparat TNI kita, kemudian harus mengalami kematian ya. Nah, ini tentu sangat kita sayangkan mengapa hal ini dapat terjadi dan dilakukan dan terjadi tentunya secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Nah, tentu banyak publik yang bertanya kenapa KKB sampai detik ini tidak bisa ditumpas oleh pemerintah kita. Saya pun demikian ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bicara mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana kita mengatasinya, ya kan? Jadi jangan di skip video ini. Yang pertama, ini satu hal ya, bahwa KKB ya kan berasal dari OPM yang kemudian di gerakan mereka yang mengintimidasi, membunuh, diistilahkan dengan KKB ya. Dan hari ini KKB itu kemudian sudah berganti statusnya. Oleh pemerintah kita sudah ditetapkan sebagai suatu gerakan separatis, suatu gerakan teroris ya. Nah, artinya kalau kita bicara dalam konteks dia sudah dinaikkan sebagai gerakan separatis teroris atau terorisme, maka sebetulnya kita ingin harus ada sebuah kebijakan nyata daripada pemerintah bagaimana menumpas seorang atau gerakan terorisme yang bernama OPM KKB ini. Itu kan penting, harus ada perbedaan. Jadi ada perubahan nama dari KKB menjadi gerakan terorisme ini, sebetulnya harus ada pula perubahan kebijakan. Dan kebijakan yang diambil pemerintah tentunya harus lebih tegas dan lebih nyata ya tentunya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya kan, KKB kalau kita lihat dari historisnya sampai hari ini sudah banyak kemudian menimbulkan malapetaka bagi anak bangsa. Sudah banyak masyarakat sipil kita yang kemudian mengalami kematian. Begitu pula dengan aparat TNI kita. Semua adalah anak bangsa terbaik. Tapi pertanyaannya, ya kan, kenapa kemudian hingga detik ini KKB tidak ditumpas, tidak dapat ditumpas? Salah satu alasan yang selalu mengemuka di publik itu karena apabila pemerintah menumpas KKB, maka akan pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM. Nah, ini tentu sebuah alasan yang agak ironi ya, mengapa kemudian ini terjadi.
Padahal saudara-saudara, kawan-kawan semua tahu, kalau kita balikan logikanya, bahwa bukankah pembunuhan terhadap anak bangsa kita, TNI, aparat TNI kita, bukankah pembunuhan KKB terhadap masyarakat sipil yang sudah terjadi berkali-kali, bukankah itu adalah sebuah pelanggaran HAM? Itu tentu juga adalah sebuah pelanggaran HAM. Lantas kenapa hanya digunakan untuk alasan HAM itu hanya digunakan hanya untuk KKB, tidak digunakan untuk aparat ini kita sudah meninggal, yang sudah banyak mati, masyarakat sipil kita sudah banyak mati, itu kenapa tidak digunakan seperti itu? Nah, artinya kalau kita lihat sampai sejauh ini, harusnya KKB harus ditumpas. Dan memang pemerintah harus kita akui bahwa pemerintah terlalu lunak, terlalu soft untuk membasmi KKB ini. Padahal sudah jelas KKB adalah sebuah gerakan yang ingin uh, memisahkan diri dari Indonesia, adalah sebuah gerakan yang sudah banyak menciptakan kematian di mana-mana. Harusnya pemerintah harus bersifat lebih tegas lagi dan lebih konkret, ya kan. Beberapa hari yang lalu, sejak adanya kematian beberapa minggu lalu, kematian daripada anggota TNI kita yang dilakukan oleh KKB, kemudian Panglima TNI kita menyatakan siaga militer, ya kan. Ya, kita perlu mengatakan bahwa ya, siaga militer itu sebetulnya sampai di mana detik ini perkembangannya. Dari waktu ke waktu kita merubah nama kebijakan, nomenklatur kebijakan. Tapi sampai detik ini sepertinya kita tidak melihat adanya hasil yang signifikan daripada pembasmian KKB ini, ya kan. Nah, ini tentu menjadi satu bahan refleksi kita, evaluasi, ya kan. Indonesia harus berani melalui pemerintah, harus berani memberantas KKB ini. KKB ini adalah sebuah gerakan yang sangat berbahaya tentunya bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil dan juga TNI kita. Bukankah dalam hukum kita sudah sangat jelas kan bahwa salus populi suprema lex exto, bahwa hukum yang tertinggi, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, ya kan. Harusnya ini kemudian dipakai untuk kemudian menyelesaikan KKB. Saya meyakini bahwa masyarakat Papua berdasarkan informasi, berdasarkan literasi, berdasarkan media-media, berdasarkan siaran-siaran yang ada, banyak sekali masyarakat Papua, mayoritas masyarakat Papua kemudian masih cinta kepada NKRI, masih cinta kepada Ibu Pertiwi, dan masih setia kepada Merah Putih. Dan banyak sekali dari mereka yang kemudian tidak suka, tidak senang terhadap adanya KKB yang kemudian membuat kekacauan, membuat keonaran, membuat hilangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Artinya apa? Bahwa KKB di sana KKB di Papua sana kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak. Itu satu. Dan next yang harus dipahami bahwa saya meyakini bahwa jumlah KKB tidak begitu masif, tidak begitu banyak, sehingga pemerintah tidak boleh takut dalam mengambil kebijakan. Dalam konteks ini menurut saya kebijakan yang pemerintah ini harus bergeser dari kebijakan yang lunak, kebijakan yang soft, harus di-upgrade menjadi kebijakan yang nyata dengan melakukan sebuah gerakan militer konkret di sana untuk memberantas KKB, ya. Ini kemudian demi sebuah prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Banyak lagi yang ingin mengkantir bahwa KKB juga kan ada bagian dari rakyat. Ya, dia bagian daripada rakyat yang mengkhianati Ibu Pertiwi, yang sudah melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran hukum, sudah menciptakan berbagai macam kematian di mana-mana. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi KKB untuk tidak diberantas. Kira-kira itulah bagi saya sebuah renungan pagi ini dalam Npol Show. Jangan lupa kawan-kawan yang menonton channel Npol Show ini agar selalu kemudian like, comment, share, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.